Karena Tuhan boleh menikmati berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam ibadah kami, di dalam persekutuan kami satu dengan yang lain. Saling membangun, saling menguatkan, dan menikmati hadirat Allah dalam relasi bersama-sama dengan Tuhan dalam persekutuan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau menikmati berkat-Mu ya Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan semua, sehingga kami boleh mengalami dan merasakan betapa dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Apakah suara saya sampai ke Jakarta, Pak? Jakarta. Sampai Tangerang. Puji Tuhan. Saya bersyukur sekali ya, saya dikasih kesempatan lagi untuk belajar. Terima kasih Bu Barita. Terima kasih juga kepada semua Kingdom Family. Saya ada dalam kegelapan. Mohon maaf, tapi ada setitik cahaya juga. Haleluya. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu, saya rindu kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat 1, nanti Bapak Ibu baca satu orang baca ayat 2, nanti satu orang lagi yang belum baca ayat 3. Seterusnya kita bergantian karena kita ada 6 orang, mungkin ada dapat beberapa kali. Kalau yang bisa, bagi yang tidak bisa menjangkau Alkitab, ya nggak apa-apa. Yang bisa kita baca bergantian begitu ya. Oke. Oh, boleh juga. Ya, saya baca ayat pertama, nanti satu orang nyambung ayat 2, lanjut nyambung lagi ayat 3 oleh orang lain sampai seterusnya selesai sampai 18. Ya, saya baca ayat yang pertama. Judulnya Yohanes 1 ayat 1, judulnya firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Silakan Bapak Ibu, ayat 2, satu orang. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Yang lain. Oh, oke. Lanjut Bu Barita, belum. Oh, ayat 3 ya, selanjutnya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Lanjut. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan dalam kegelapan itu tidak menguasainya. 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya,
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, Bapak Ibu, kita belajar sepanjang 1 bulan ini doktrin tentang Kristus. Ya, jadi di Yohanes pasal 1 ayat 1, saya melihat bahwa Kristus ini kekal ya. Yohanes pasal 1 ayat 1, dia bilang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dari mulanya Allah ada. Dari mulanya Allah ada, dari dulu-dulunya, dari awal mula. Jadi firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Karena menurut apologet dan menurut kebenaran yang sesungguhnya bahwa tidak pernah ada waktu ada Allah dan tidak ada firman Allah, tidak pernah ada. Jadi firman Allah yang menjadi Yesus itu dalam rupa manusia itu telah ada dari dulunya, dari kekekalan. Dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Jadi kalau bicara tentang kekekalan, kita sering berpikir bahwa kekekalan itu hanya ada setelah kita nanti akan ada kekekalan. Kita berpikir begitu. Saya juga berpikir begitu bahwa setelah kita hidup ini baru nanti ada kekekalan. Padahal kenyataannya kalau sesuai dengan firman Tuhan ini, kekekalan itu telah ada dari dulu-dulu dan tidak pernah berkesudahan. Lalu akan terus ada. Sedang ada dan akan terus ada. Jadi ada untuk seterusnya. Jadi Tuhan Yesus itu dia dari kekekalan singgah sebentar ke dalam kefanaan hanya 33 tahun. Lalu kembali lagi kepada kekekalan. Sementara pada waktu dia berada di dalam kefanaan itu, dia tetap ada di dalam kekekalan juga. Jadi Tuhan Yesus itu ada dari kekal sampai kekal. Dan ini sifat yang seperti ini hanya dimiliki oleh Allah saja. Manusia tidak bisa. Karena manusia pernah waktu manusia tidak ada, lalu ada. Dan karena menerima kekekalan di dalam Yesus Kristus, akhirnya manusia memiliki benih hidup kekal dalam hidupnya yang di dunia ini. Yang bisa dialami dan dirasakan setelah menerima Yesus. Jadi kalau kita belum mengalami kekekalan, belum mengalami merasakan kekekalan itu di dalam kehidupan kita hari ini, berarti kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tandanya apa? Setiap orang berbeda di dalam mengalami tanda telah menerima kehidupan kekal. Telah menerima kekekalan, tandanya bervariasi pada setiap orang. Ada yang begini, ada yang begitu, ya itu masing-masing pengalaman masing-masing. Tetapi kita tahu bahwa kita sudah menerima kekekalan. Jadi kalau kita belum menerima kekekalan, kita belum mengalami Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ciri-ciri hidup kekal kita sudah tahu bahwa kasih, sukacita, damai, sejahtera itu buah dari kekekalan, dan buah dari kematian ada di Galatia 5 ayat sebelumnya, ayat 19 itu. Pertikaian, percideraan, dan macam-macam segalanya.
Ya, itu semuanya buah-buah dari ketidakkekekalan. Jadi kalau masih ada buah itu dari kita, berarti kita belum memiliki kehidupan kekal. Pastikan ya. Dan karena yang ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Yesus kekal, Mika 5 ayat 1, bahwa yang pemerintahannya tidak berkesudahan sampai selama-lamanya ya. Saya buka aja supaya saya tidak salah. Mika 5 ayat 1. Sebenarnya ayat ini saya hafal dari kecil, tapi karena ada Bapak Ibu, saya jadi nggak hafalnya. Karena rame maksudnya. Ya, Mika 5 ayat 1 ya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini yang saya maksud tadi dengan kekekalan itu, dari dulu kekekalan itu sudah ada. Ya. Dan satu lagi, Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58 bilang begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi orang berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adanya pada waktu itu setelah Abraham. Jadi mereka bilang umurmu belum 50 tahun dan kau bilang kau lebih ada sebelum Abraham. Ya, Abraham. Nah, sebetulnya Tuhan Yesus sudah ada ya sebelum datang dalam rupa manusia seperti yang kita saksikan itu dalam rupa manusia dan diberi nama Yesus lahir dari Maria. Firman itu telah ada dan sudah beberapa kali juga menyatakan diri kepada manusia dalam rupa manusia. Hanya namanya bukan Yesus namanya. Jadi seringkali orang berpikir, orang bertanya, kenapa Tuhan itu tidak menyelamatkan manusia? Kenapa Yesus tidak datang sebelum itu? Lalu bagaimana dengan mereka yang lahir sebelum Yesus? Apakah mereka selamat atau tidak? Jadi sebetulnya Yesus telah ada dan kabar keselamatan dan pengampunan dosa dalam nama Yesus, Allah yang menyelamatkan, Yahweh yang menyelamatkan, sudah ada mulai dari manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan datang kepada mereka, Yohanes 3 ayat 16, Kejadian 3 ayat 15, sebetulnya mulai dari saat ini rancangan keselamatan dan penebusan oleh Yesus Kristus yang datang dalam rupa manusia itu telah dirancangkan oleh Tuhan, telah diberitahukan kepada manusia, maksud saya. Rancangannya sudah ada sebelum itu juga, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tetapi diberitahukan kepada manusia bahwa akan datang juru selamat bernama Yesus Kristus, itu nanti nubuatannya. Tetapi bahwasanya seorang anak laki-laki yang lahir dalam rupa manusia itu dinubuatkan sejak itu. Bahwa penyelamat Yahweh yang akan menyelamatkan itu. Dan berulang-ulang kali kata ini dinubuatkan, dikatakan dalam perjanjian lama. Jadi tidak pernah ada waktu di dalam dunia ini di mana Yesus tidak diberitakan sebagai keselamatan. Karena banyak tokoh-tokoh di dalam sepanjang sejarah yang percaya kepada nubuatan tentang keselamatan di dalam nama Yesus. Mereka diselamatkan seperti Habel, Abraham, semua tokoh iman yang digambarkan di dalam Ibrani, itu semuanya tokoh-tokoh iman yang beriman kepada janji penyelamatan itu. Penyelamatan di dalam nama Yesus. Mereka beriman kepada itu. Hampir sama dengan kita beriman kepada sesuatu yang tidak dilihat. Hanya saja bedanya mereka belum melihat, belum ada catatan sejarah, belum ada bukti sejarah. Kita sudah ada bukti sejarah tentang kedatangan Yesus, tentang kedatangan firman yang menjadi manusia itu. Jadi sekali lagi bahwa Yesus itu datang dari dalam kekekalan, pernah tinggal sebentar dalam kefanaan, lalu kembali lagi kepada kekekalan. Jadi permulaan hidup Yesus Kristus bukan mulai, permulaan Yesus Kristus sebagai firman, bukan mulai dari ketika dia lahir, dari kandungan Maria. Lalu berakhir ketika dia terangkat ke surga. Bukan itu. Tapi permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya karena memang tidak ada kosakata yang bisa menggambarkan bahwa dia datang dari sesuatu yang kekal, yang abadi untuk selama-lamanya, sebentar datang ke sini lalu kembali lagi ke situ.
Ya, satu-satunya kosakata pada waktu itu mungkin ya yang menyatakan bahwa sejak dahulu kala, sejak purbakala, itulah yang menggambarkan kekekalan kepada manusia. Dan ini sekali lagi bahwa sifat yang seperti ini hanya dimiliki oleh Allah saja. Dan karena Yesus memiliki sifat yang kekal, dari kekal sampai kekal, tidak ada berkesudahan, tidak bermula, tidak berawal, tidak berakhir, alfa dan omega, maka tidak bisa dipungkiri lagi Yesus adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Lalu pada ayat yang ke-12 kita menemukan bahwa firman itu menjadi manusia. Dan dia menjadi manusia, ayat 14 maksud saya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang dinyatakan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini menunjukkan bahwa pada waktu Yesus menjadi manusia, diam di antara kita berarti Yohanes menulis bahwa di antara kita yang masih hidup pada waktu Injil Yohanes ditulis, itu Yesus itu benar-benar ada, eksis, benar-benar ada, benar-benar disaksikan oleh mereka. Karena dia memang benar-benar telah menjadi manusia. Bukan hanya manusia mitologi atau hanya cerita yang tidak pernah terjadi, tetapi benar terjadi karena dia diam di antara kita, kata Yohanes, berarti diam di antara saksi mata pada waktu itu. Jadi memang benar-benar telah menjadi manusia. Karena kemungkinan pada waktu ini ditulis Thomas masih hidup. Thomas masih hidup dan yang menjadi saksi mata, yang mencucukkan tangannya mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya, kepada kakinya. Thomas yang menyaksikan itu, Thomas yang melihat itu, oh ini dia yang setelah mati dan bangkit kembali. Thomas juga menjadi saksi. Semua ini menjadi saksi juga. Saksi dari kehidupan Yesus dari awal sampai akhir. Karena dia diam di antara kita. Selain dalam keadaan sebagai manusia itu, mereka juga melihat kemuliaan Bapa. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia bahwa Kristus mati disaksikan oleh mereka. Penuh kebenaran bahwa Kristus tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah dosa, walaupun dalam rupa seperti manusia yang berdosa. Hanya rupanya saja dalam rupa manusia berdosa, tetapi tidak pernah berbuat dosa. Ya, dia benar-benar menjadi manusia karena di dalam Ibrani 2 ayat 14 dikatakan begini. Ibrani 2 ayat 14 bilang begini. Karena anak-anak itu adalah darah dan daging. Maksudnya manusia, karena manusia adalah darah dan daging yang diciptakan dari tanah. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, jadi karena kita adalah manusia, maka ia pun mengambil rupa ya dalam darah dan daging. Yesus pun mendapat bagian seperti kita di dalam darah dan daging. Jadi benar-benar menjadi manusia. Jadi walaupun dia adalah Allah yang maha kuasa, yang tadi itu datang dari kekekalan, tetapi dia rela menjadi manusia. Itulah Kristus yang sempurna, yang menjadi manusia dan tapi tidak pernah meninggalkan kealahannya. Dalam rupanya sebagai manusia, dia tetap Allah juga. Dan dalam rupanya sebagai Allah yang kemarin, dia Allah juga. Jadi dia Allah dan manusia dalam keadaan yang sama, dalam waktu yang bersamaan. Karena dia menjadi manusia dan tidak pernah meninggalkan kealahan. Lalu di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18, ayat yang terakhir dari Yohanes pasal 1 ini, kita melihat bahwa Yohanes 1 ayat 18, dia bilang begini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah.
tetapi anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi itu yang tadi saya singgung dari awal bahwa walaupun di dalam rupa Allah, dia juga tetap menjadi, walaupun dalam keadaan sebagai manusia, dia tetap Allah juga. Jadi kita melihat bahwa Yesus maha ada. Dia ada di surga, juga ada di bumi. Karena di sini, di dalam pangkuan Bapa. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi sementara dia menyatakan dirinya sebagai Allah, menyatakan dirinya kepada manusia, dia tetap menjadi Allah dan ada di surga dan juga ada di bumi. Dia ada di dua tempat yang sangat berbeda dalam waktu yang bersamaan. Jadi dia tetap menjadi Allah dan juga menjadi manusia. Oleh karena itu Tuhan Yesus maha ada. Ya, dan sifat ini hanya mungkin dimiliki oleh Allah. Manusia tidak pernah maha ada. Kalaupun saya ada di Jakarta saat ini didengar oleh Pak Samertup dan Ibu Barita, itu hanya suara saja. Saya tidak benar-benar ada di sana. Ya, tetapi saya yang benar-benarnya adanya di Medan. Tetapi Tuhan Yesus benar-benar ada di surga dan juga benar-benar ada di bumi pada waktu yang bersamaan. Dan dia juga di dalam Matius 18 ayat 20 berkata bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi ketika kita berkumpul di Zoom ini, Tuhan Yesus ada. Ada orang yang berkumpul 2-3 orang di Amerika, Tuhan Yesus ada juga. Ada 2-3 orang berkumpul di Ambon, Tuhan Yesus ada juga. Jadi dia ada, maha ada, dan ada di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan. Dan ini hanya mungkin dilakukan oleh Allah saja. Manusia tidak mungkin. Manusia tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, kalau Bapak Ibu ke Amerika hari ini, dan ada orang yang berkumpul di sana, ya pasti Tuhan Yesus ada di sana. Tapi Bapak Ibu harus benar-benar menjadi manusia rohani untuk menyaksikan Yesus hadir di sana. Ya, luar biasa Tuhan kita. Dia Allah, dia manusia, dia maha ada. Dia kekal, dia mengambil rupa manusia, dia maha ada. Pertanyaannya bagi kita semuanya, mengapa begitu? Mengapa Tuhan mau melakukan itu? Tentang mengapa Tuhan mau melakukan semua ini, tentu ada banyak hal, banyak alasan, banyak kesimpulan sesuai dengan pengalaman orang masing-masing. Tapi ada satu hal yang ingin saya baca bagi kita semua. Mengapa Tuhan Yesus mau melakukan semua ini? Saya baca dulu Roma pasal 8. Roma pasal 8 saya mulai dengan 34. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia, oleh Yesus, yang telah mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesus melakukan semua ini supaya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Menang itu biasa. Menang terhadap Cina, kalah dari Jepang. Berarti bukan tidak lebih dari pemenang. Karena orang lain menang juga dalam hal yang sama. Menang, sembuh dari sakit, dan kita sebut, wah lebih dari pemenang. Enggak juga, banyak orang yang sembuh dari sakit, yang tidak percaya Tuhan juga sembuh dari sakit. Wah menang banyak karena naik gaji, dapat duit banyak, memiliki kekayaan yang banyak. Tidak lebih daripada pemenang-pemenang yang lainnya. Karena Bill Gates pun menang juga. Warren Buffett menang juga. Yang lain-lain menang juga. Itu bukan lebih daripada pemenang. Sama burung, kata Tuhan itu, burung dipelihara.
dan bisa hidup seterusnya. Kalau menang atas makanan, minuman, menang atas pakaian dan sebagainya, sama-sama menang dengan yang lain. Bahkan sama burung pun sama, tidak lebih dari pemenang. Jadi lebih dari pemenang itu apa? Saya ingin kita membaca ini. Matius 28 ayat 18. Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Dan dengan kuasa itu dia mengutus kita. Jadi kalau menang atas makanan, punya harta yang banyak. Menang atas pakaian, punya pakaian yang banyak. Punya kehormatan dan nama baik, punya segala sesuatu. Orang-orang dunia juga punya. Dan tentu tidak perlu segala kuasa dari surga. Tidak perlu. Karena hanya dengan satu kata semuanya itu bisa tersedia. Tidak perlu segala kuasa. Karena ini segala artinya semua kuasa. Tidak perlu segala. Yang perlu segala itu supaya lebih daripada orang-orang yang yaitu untuk pergi jadikan semua bangsa murid dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan sesuatu yang perintahkan kepadamu dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Disertai dengan kuasa yang besar itu, dengan segala kuasa itu, bukan cuma satu kuasa, dengan segala kuasa. Tadi ya kalau kalau kuasa untuk tadi itu untuk hidup di dunia ini, untuk bertahan hidup selama di dunia ini dengan segala kemegahan dan kemewahannya, tidak perlu segala. Karena itu cukup dengan satu kata, jadi pohon jadi. Ya kan? Jadi ikan, jadi burung, jadi dengan itu. Tapi yang perlu segala kuasa adalah ini. Karena kenapa ini perlu? Karena segala kuasa ini itu untuk menaklukkan kerajaan maut. Dan ini untuk membuktikan bahwa kita memperoleh hidup kekal. Membuktikan kepada kita bahwa kita memiliki hidup kekal. Sebenarnya kita sudah memilikinya setelah percaya Yesus. Tapi kita manusia yang ragu perlu bukti. Dan Tuhan sering kali melakukan ini. Membuktikan ini kepada banyak orang. Kita lihat kehidupan seorang Yakub. Ya, seorang Yakub. Tuhan pengen membuktikan bahwa Yakub itu pemenang dengan bergulat dengan malaikat Tuhan. Datang malaikat Tuhan lalu bergulat dengan dia dan di situ sebenarnya Yakubnya yang pincang. Tetapi katanya hari ini engkau bukan lagi Yakub tetapi Israel karena engkau telah berjuang melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya. Jadi sama seperti kebiasaan bapak-bapak ini yang membuat anaknya menang tanpa mengalahkan. Kita lomba lari, saya lomba lari sama anak, lalu saya di belakang, ya dia duluan ke garis finish dan saya bilang, kamu menang. Menang tanpa mengalah. Tuhan Yesus ingin kita mengalami sebagai orang yang lebih daripada orang-orang pemenang. Bagaimana caranya? Menjarah kerajaan maut. Dan menyelamatkan orang-orang yang dibelenggu oleh maut. Ini salah satu tanda yang kuat bahwa kita memperoleh kehidupan kekal. Karena kita bisa mengalahkan maut. Yang mengikat orang-orang yang terbelenggu oleh maut. Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus menyuruh kita pergi dan jadikan semua bangsa menjadi saksi di seluruh dunia ini. Bukan karena Tuhan kurang cara untuk menyelamatkan manusia. Bukan. Bukan juga karena supaya semua orang menjadi percaya. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan. Bukan. Karena tanpa kita, tanpa saya pun Tuhan bisa dengan kemahakuasaannya membuat orang percaya. Bukan juga supaya Tuhan dipuji oleh banyak orang. Enggak juga. Karena tanpa pujian pun Tuhan terhormat. Tuhan adalah Tuhan yang mulia. Tuhan yang tidak terhina walaupun tidak dipuji oleh manusia. Itu bukan hal yang penting. Hal yang sangat penting bagi Tuhan adalah membuat kita mengalami kemenangan. Kenapa kita disisahkan bagi kita bangsa yang besar ini? Bangsa yang besar ini dengan kita sebagai minoritas di tengah-tengahnya. Supaya kita mengalami
lebih daripada pemenang berulang-ulang kali. Tuhan rindu setiap hari, setiap saat ada orang yang direbut dari maut melalui kita dan kita mengalami kemenangan. Ini penting sekali bagi kita yang sering kali merasa lemah, yang sering kali merasa lesu, sering kali merasa dikalahkan oleh iblis. Kenapa kita mengalami semua perasaan ini? Karena kita tidak pernah mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Bagaimana kita mengalami kemenangan? Tentu dengan memakai segala kuasa yang dari surga ini untuk memenangkan kerajaan maut. Mengikat dan membelenggu maut. Dan memenangkan orang-orang yang dibelenggu. Ini adalah tanda bahwa kita telah memiliki kehidupan kekal. Saya percaya kita semua yang ada pada pagi hari ini, kita ada 10 orang, tentu pernah mengalahkan kerajaan maut. Memberitakan kabar baik, lalu orang itu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti kita telah memindahkan dia dari dalam maut kepada kehidupan. Tuhan telah bekerja, maksud saya melalui itu supaya kita mengalami itu. Dan tentu ini menjadi satu pengalaman yang sangat menyenangkan karena menjadi lebih daripada pemenang. Oleh karena itu, Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang abadi, tapi telah menjadi manusia dan benar-benar menjadi manusia, dan dia maha ada di mana saja, dan dia membuktikan semuanya ini kepada kita, supaya kita menerima kuasa daripada dia, dan kita diurapi oleh dia, disertai oleh dia, seperti Matius 28 ayat 20, bahwa dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya kita mengalami kemenangan setiap saat bersama-sama dengan dia. Terima kasih ya Tuhan buat segala kemurahan-Mu kepada kami. Tuhan yang kekal, Tuhan yang abadi, Tuhan yang ajaib, telah rela menjadi manusia bagi kami, supaya kami memperoleh segala kuasa yang di surga dan di bumi untuk mengalahkan kerajaan maut. Dan dengan demikian kami boleh mengalami kemenangan setiap saat sebagai anak-anak dari Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan